Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Linda Kurniawati, dalam mata pelajaran biologi kelas 12. Hari ini kita akan membahas mengenai materi mutasi gen. Apa sih yang disebut mutasi gen? Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik adalah perubahan urutan satu atau dua pasang basa nitrogen yang menyusun sebuah gen. Mutasi gen dapat terjadi selama proses translasi ataupun transkripsi pada saat sintesis protein. Bagaimana mutasi gen bisa terjadi? Mutasi gen bisa terjadi yang pertama karena terjadi substitusi basa, yaitu penggantian satu atau lebih basa nitrogen. Nah, penggantian ini ada dua jenis. Jika digantikannya oleh basa nitrogen yang sejenis, misalkan pirimidin digantikan oleh pirimidin lagi. Nah, contohnya adenin digantikan oleh guanin atau sitosin digantikan oleh timin. Ya, ini disebut dengan transisi. Tetapi jika penggantian basa nitrogen ini dilakukan oleh basa nitrogen yang tidak sejenis, disebut dengan transversi. Contohnya, misalkan adenin diganti dengan sitosin, atau adenin diganti dengan timin, atau sitosin diganti dengan guanin, atau timin diganti dengan guanin. Ya, ini yang disebut dengan transversi. Nah, ini contoh terjadinya transversi, di mana kita lihat ada basa nitrogen yang nomor 3. Yang pertama ada AUG, AUGA. Kita lihat basa nitrogen yang nomor 4 ya. Dari AUGA tiba-tiba berubah menjadi AUGU. Di sini ada penggantian dari adenin menjadi urasil. Nah, adenin ini adalah purin, sedangkan urasil adalah pirimidin. Ya, ini penggantian atau substitusi basa. Kemudian, mekanisme mutasi gen ini selain karena ada substitusi, juga bisa terjadi karena perubahan rangka baca. Nah, rangka baca dari urutan basa nitrogen pada DNA atau RNA ini bisa terjadi karena penambahan basa nitrogen yang disebut insersi atau kehilangan basa nitrogen yang disebut dengan delesi. Misalkan, kita lihat dua gambar ini. Kalau perubahan dari gambar atas menjadi gambar yang bawah, nah kita lihat di triplet yang ketiga di sini. Ya, di triplet yang ketiga, yang pertama harusnya ada U, tiba-tiba U-nya hilang satu menjadi UU, dan G yang di sebelahnya ini akan bergeser menjadi UUG. Nah, ini perubahan dari nomor 1 ke nomor 2, dari gambar 1 ke gambar 2, ini disebut dengan delesi. Tetapi, jika perubahannya dari bagian yang gambar 2 menjadi gambar 1 atau gambar bawah menjadi gambar yang atas, ini disebut dengan insersi, yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen. Ya. Nah, kemudian untuk yang mutasi gen tadi bisa menyebabkan terjadi beberapa jenis mutasi. Yang pertama ada yang disebut dengan mutasi salah arti atau missense mutation. Yang kedua ada yang disebut mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Yang ketiga ada yang disebut mutasi diam. Yang keempat ada mutasi perubahan rangka baca atau frame shift mutation. Nah, apa sih jenis-jenis mutasi ini? Oke, kita pertama lihat di sini. Ada contoh mutasi tak bermakna. Mutasi tak bermakna ini adalah perubahan pada satu atau lebih basa nitrogen menyebabkan terbentuknya rangkaian asam amino yang tidak punya arti, tidak punya makna. Sebelum berlanjut membentuk asam amino, membentuk protein, tiba-tiba sudah harus stop. Ini yang disebut dengan mutasi tak bermakna. Contohnya, di sini awal mutasinya, pertama harusnya terbentuk rangkaian asam amino itu metionin, lisin, fenilalanin, kemudian glisin. Tiba-tiba terjadi mutasi perubahan pada basa nitrogen nomor 4 yang harusnya A diubah menjadi U, harusnya AAG menjadi UAG. Nah, UAG ini akan
tercetak menjadi codon stop. Akhirnya baru saja terbentuk satu asam amino sudah langsung stop. Nah, di sini akhirnya terbentuklah protein yang tidak punya makna atau yang tidak punya arti. Kemudian berikutnya contoh mutasi diam. Apa yang disebut mutasi diam? Nah, mutasi diam itu perubahan pada basa nitrogen tapi tidak menyebabkan perubahan pada protein atau asam amino yang terbentuk. Nah, contohnya di sini. Di sini ada GGS. GGS itu untuk glisin. Tiba-tiba terbentuknya GGU. Oh, GGU juga ternyata untuk glisin. Nah, di sini ada perubahan dari sitosin menjadi urasil. Tapi kita lihat asam aminonya tidak berubah. Ini yang disebut dengan mutasi diam. Berikutnya, ada mutasi salah arti atau yang disebut dengan mutasi bermakna. Nah, kalau mutasi yang ini mutasi yang bisa dikatakan berbahaya. Kenapa? Karena mengubah asam amino yang terbentuk. Nah, contohnya di sini harusnya terbentuk U itu ada untuk fenilalanin. Tiba-tiba U-nya menghilang satu. Jadi bergeser, ada UUG. Ya, terbentuklah leusin. Harusnya fenilalanin, di sini yang terbentuk leusin. Ini sudah salah pada saat pembentukan asam aminonya. Maka disebut dengan mutasi salah arti atau mutasi bermakna. Nah, mutasi gen ini berbahaya atau tidak? Mutasi gen ini kalau tadi mutasinya diam, maka dia tidak berbahaya karena tidak mengubah pada jenis protein yang terbentuk. Tapi jika terjadi pada mutasi yang salah arti seperti ini, maka mutasi ini bisa berbahaya. Contohnya itu ada penyakit anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit ini adalah penyakit yang terjadi karena adanya mutasi gen. Nah, mutasi gen yang mana? Nah, mutasi gennya di sini terjadi pada urutan asam amino pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada triplet yang ke-6. Pada triplet yang ke-6 harusnya terbentuk GAA. Nah, GAA ini artinya glutamin. Tiba-tiba terbentuknya GUA. GUA itu menjadi valin. Nah, sekarang glutamin dengan valin, memang ini hanya satu asam amino yang salah, tapi ini akan membentuk rangkaian asam amino yang salah. Ya, harusnya menjadi sel darah merah yang normal, tiba-tiba terbentuk sel darah merah yang berbentuk bulan sabit. Ya, nah ini yang mengakibatkan terjadinya anemia sel sabit. Ya, demikianlah materi mutasi gen dari saya. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.